Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Sebelum memulai perkuliahan, mohon untuk on kamera sebentar untuk saya berinfo absen. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama kita, yakni sesuai siklus dari kehidupan ya. Kalau sebelumnya kita bahas kebutuhan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, lalu kemudian dilanjutkan dengan eh, bayi, kebutuhan gizi bayi dan balita, lalu dilanjutkan dengan kebutuhan gizi untuk anak sekolah dan remaja. Nah, sekarang kita lanjut ke kebutuhan gizi dewasa dan kebutuhan gizi lansia. Kita kalau membahas tentang siklus daur kehidupan, eh, saat semua siklus usia kita itu saling mempengaruhi. Yang mana dari ibu hamil, kalau pertama-pertama sebelumnya ya, yakni dari ibu hamil, ibu menyusui ya, ketika ibu itu meskipun belum hamil, sebelum mengalami gangguan gizi, malnourished, atau ketika ibu itu hamil ya, mengalami kekurangan berat badan, terutama kurang energi kronik, maka akan menyebabkan eh, anaknya lahir BBLR, Baby Low Birth Weight. Nah, selain menyebabkan baby low birth weight, juga akan mengalami gangguan saat dia lansia. Jadi di sini, saat asupan makanannya tidak adekuat, ya, sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan perawatan kesehatan, maka akan menyebabkan gangguan gizi pada saat lansia, elderly malnourished. Nah, dari sini secara tidak langsung juga akan menyebabkan pengurangan kapasitas untuk merawat bayi gitu kan. Jadi reduce capacity to care for baby pada bayi yang baby low birth weight, mungkin cucunya, mungkin anaknya sendiri. Nah, ini kalau inadequate fetal nutrition. Dari BPLR ini juga ketika masih dia kekurangan gizi, yakni akan mengalami inadequate catch up growth. Jadi saat dia harus mengejar pertumbuhan yang tadinya itu dia BBLR, itu tidak adekuat, tidak bisa, sehingga akan menjadi anak yang stunting, child stunt, ya, yang mana ini di diperparah oleh adanya eh, frekuensi infeksi yang berulang, kemudian eh, inadequate weaning atau untimely. Jadi secara waktunya ya, dari segi waktu makan, dari segi frekuensi infeksi, dari segi asupan ya, inadequate asupan kesehatan dan perawatannya juga tidak adekuat atau tidak layak, sehingga akan memperparah kondisi stuntingnya. Nah, dari kondisi child stunt ini akan menyebabkan berkurangnya kapasitas mental, reduce mental capacity. Nah, dari dia secara kognitif ya berkurang, dia masih tetap asupannya kurang ya karena mungkin dari keluarga yang ekonominya kekurangan.
sehingga daya belinya atau akses pangannya juga kekurangan. Maka akan tumbuh menjadi adolescent stunt. Jadi dia akan tumbuh menjadi anak stunting, remaja stunting, lalu kemudian dewasa pun dewasa stunting seperti itu. Nah, dewasa remaja dan dewasa stunting yang nantinya akan hamil juga akan beresiko pregnancy low weight gain. Jadi ibu hamil yang kek dan seterusnya seperti lingkaran setan. Ini adalah siklus daur kehidupan dari segi gizi, life cycle nutrition, gizi daur kehidupan. Nah, lalu kita ngomong mengenai eh, adulthood ya, remaja, dewasa. Kita remaja ngomong kemarin, sekarang dewasa. Dewasa dibagi menjadi 3 kategori. Dewasa muda, dewasa tengah, dewasa tua. Young, middle, old. Yang mana kalau kita katakan dewasa muda itu saat usia 19 sampai 30 tahun. Kalau pertengahan, dewasa pertengahan itu sekitar umur 31 sampai 50 tahun. Dan saat dikatakan dewasa tua, akhir dari dewasa menjelang lansia itu adalah usia 51 sampai 70 tahun. Nah, ketika kita dewasa awal, kita butuh mengejar pendidikan, ya, sekolah, ya, kuliah. Lalu, eh, tapi pada masa dewasa awal ini, proses tumbuh kembang pertumbuhannya sudah mulai melambat, ya. Bahkan ada yang sudah tidak tumbuh ke atas lagi, seperti itu. Malah tumbuhnya melebar atau penambahan lemak visceral. Nah, ini setelah usia 20 tahun. Nah, jadi di sini ketika sudah mulai masuk dewasa, itu fokusnya untuk menjaga kesehatan, ya. Karena sudah tidak tumbuh ke atas, jadi harus dibatasi asupan-asupannya. Kemudian fitness, menghindari pertambahan berat badan, menghindari tumbuh ke samping. Ya. Densitas massa tulang terus berkembang. Lalu yang perempuan yang pada usia kesehatan reproduksinya sedang bagus-bagusnya ini memiliki kebutuhan nutrisi yang khusus, yakni untuk persiapan sebelum konsepsi, prenatal, postnatal, atau menyusui. Nah, ketika masuk usia pertengahan, dewasa tengah, yakni dia sudah mengalami stabilitas finansial atau dari pekerjaannya dia, penghasilannya udah bagus, posisi jabatannya udah bagus. Lalu dari segi kesehatan, tubuhnya dia mengalami perubahan hormon pada laki-laki, pada perempuan, kemudian pertambahan berat badan kok makin lenganku kok makin membesar ya gitu ya. Pada laki-laki, pada perempuan, apalagi setelah usia 40 tahun. Ini berkaitan dengan menurunnya latihan atau exercise. Nah, kemudian ketika memasuki dewasa tua, older adult, ya ini di mana masa kekuatan otot itu menurun seiring bertambah usia. Perubahan terbesarnya yakni mulai menurun indera, yakni ketidakmampuan untuk merasakan, mencium bau makanan, sehingga kok kalau masak asin banget ya ibuku itu atau nenekku ya, karena indera penciumannya sudah mulai berkurang sensitivitasnya, jadi kok merasa kurang asin. Jadi masa-masa pensiun ya, yakni resiko post power syndrome. Secara fisiologis ya, kan sejak usia 20 tahunan, ada yang 19, 20, 21, 22, 23. Kalau laki-laki 23 masih bisa, uh, 22, 20, 21, 22, 23 masih bisa tumbuh. Tapi kalau perempuan biasanya 19, 20, 21. Nah, itu sudah selesai tumbuh ke atasnya. Nah, pada laki-laki dan perempuan itu berlanjut perkembangan dan densitas tulangnya sekitar usia 30 tahun. Nah, lalu kekuatan otot mencapai puncaknya ini sekitar usia 25 sampai 30 tahun. Nah, sedangkan pada masa ini ukuran massa otot berkurang, sementara lemak tubuh bertambah. Makanya saya sampaikan tadi tumbuh ke samping ya. Lalu menurunnya indera pendengaran ya, kemudian penglihatan, komposisi tubuh mulai berubah ya. Pada usia perempuan produksi estrogennya menurun.
mendorong ke arah menopause. Nah, berkaitan dengan peningkatan massa lemak di perut ya, abdominal. Kemudian kalau laki-laki, obesitas ini berkaitan dengan tingginya level estrogen. Begitu juga dengan perempuan. Nah, kebutuhan energinya berapa? Kalau menurut Haris Benedict, kebutuhan energi untuk dewasa ini laki-laki basal energy expenditure, BEE itu basal energy expenditure. Jadi kebutuhan energi yang dikeluarkan untuk kebutuhan basal, metabolisme basal. Untuk laki-laki, rumusnya ini 66 plus hasil perkalian dari 13,7 dikalikan berat badannya, ditambah hasil perkalian 5 kali tinggi badannya, dikurangi hasil dari perkalian 6,8 kali usia. Jadi tergantung berapa berat badan, tinggi badan, usia. Sama kalau perempuan, cuman beda 655 ditambah hasil perkalian 9,6 kali berat badan perempuan itu, ditambah hasil dari perkalian 1,7 kali tinggi badan, dikurangi hasil perkalian dari 4,7 kali usia. Total energinya bagaimana? Total energi yang dibutuhkan itu adalah basal energy expenditure atau kebutuhan pengeluaran energi basal ya, dikali faktor aktivitas ya. Ada yang aktivitasnya sangat tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah gitu ya, tergantung kebutuhannya. Kalau di lapangan membutuhkan faktor aktivitas yang tinggi, mungkin bisa dikalikan 1 atau 2. Tapi kalau yang di dalam ruangan itu mungkin aktivitasnya duduk santai, dan itu eh, lebih ke arah 0, berapa gitu ya, dikalikan faktor aktivitasnya. Juga faktor stres. Nah, rekomendasi nutrisinya ya, kalau kita konsumsi seperti sesuai konsep isi piringku, untuk karbohidratnya itu 45 sampai 65% dari memenuhi kebutuhan energi kalori. Untuk lemak itu 20 sampai 30% dari kalori atau energi. Untuk protein itu 10 sampai 15% dari energi ya, kebutuhan karbohidrat, atau 0,8 gram per protein per kilogram berat badan dari individu tersebut. Ini biasanya untuk yang orang kulit putih. Untuk di Indonesia, itu protein yang direkomendasikan itu 1 sampai 1,1 gram protein per kilogram berat badan. Nah, lalu hal yang mempengaruhi pemilihan makanan apa? Ada banyak ya. Mulai dari pertama, level individu. Ada yang individu memang tubuhnya itu secara ukuran antropometri besar, tinggi besar, ya, gagah gede dhuwur. Ada yang pendek, ada yang kurus. Nah, ini eh, dari atau pemilihan makanan tersebut. Lalu kemudian flavor experience ya, pengalaman ya. Kalau memang dari awal rasanya resepnya kualitasnya tinggi ya, udah standarnya dia seperti itu. Kemudian learning history, sejarah ya, sejarah belajarnya dia, kemudian ke arah lingkungan ya, lalu kemudian level dari keluarga, lingkungan keluarga, bagaimana role modelnya, feeding style-nya, availability-nya, budaya dan lain sebagainya. Lalu dari segi level micro environment level, yakni komunitas lokal ya, dia kelompok siapa nih? Misal kelompok teman-teman pegawai di rumah sakit, teman-teman pegawai di suatu perusahaan, atau teman-teman di dunia akademisi, atau anak-anak kos. Lokal community ini akan mempengaruhi cara kita atau pemilihan kita dalam memilih makanan, dalam mengkonsumsi makanan, baik itu kualitas dan kuantitasnya. Lalu school setting, work site, jadi saya contohkan tempat kerja, restoran and fast food outlets ya, sekarang banyak ya, kaki lima ya, gerobak yang mana eh, franchise ya,
fried chicken dan lain sebagainya, kebab. Lalu kemudian dari segi level environment makro atau level makro, yakni mulai dari kebijakan ekonomi, hukum ya, eh, government policy atau kebijakan pemerintah, kemudian relasi industri, media massa, teknologi dan transportasi itu juga akan mempengaruhi kita dalam memilih makanan. Nah, lalu bagaimana dengan kalori intake? Kalori intake untuk adults ya, by gender ya, ini sampai 29 tahun laki-laki ya, kalori intake-nya itu 2.840. Tapi kalau untuk perempuan 1.828 seperti itu. BSF. Tapi kita pakai yang Indonesia saja. Nah, ini yang Indonesia. Kita pakai dari Indonesia. Kalau kelompok umur eh, laki-laki usia dewasa ya, ya di usia di sini 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 49 dan seterusnya dewasa lansia di sini. Nah, maka untuk berat badannya ya kisarannya standarnya 60. Maka tinggi badannya 168, maka kebutuhan energinya adalah 2.725, proteinnya 62 gram ya. Lalu kemudian lemaknya adalah 9 seterusnya. Kemudian kalau untuk kebutuhan lansia ya, misal mulai dari 65. Nah, ini kebutuhannya adalah energinya 1.900, energinya proteinnya 62 gram, lemaknya 65 gram. Nah, kalau untuk perempuan ya, kita ambil misal umur 30 sampai 49 tahun, kebutuhan energinya 2.150 kilokalori, kebutuhan proteinnya 57 gram, lemaknya 60 gram. Tergantung kalau itu perempuan sedang hamil pada usia dewasa, maka ditambahkan kalau hamilnya trimester pertama, 6 bulan pertama, usia hamilnya 0 sampai 3 bulan, maka ditambah kalorinya 180. Jadi misal dia usia 30 tahun, kebutuhannya 2.150 ditambah 180 menjadi 2.330 seperti itu. Lalu kemudian ketika trimester kedua ditambah 300. Jadi ketika usia kehamilannya 4, 5, 6 bulan. Ya. Itu misal usia 30 tahun, maka 2.150 kilokalori ditambah 300. Jadi 2.450 kilokalori. Seperti itu. Proteinnya ditambah 20 gram, untuk lemaknya ditambah 10. Jadi proteinnya ditambah 57 tambah 20 berarti 77 gram. Lemaknya berarti tambah 10 menjadi 70. Untuk menyusui usia 6 bulan pertama, usia bayi 0 sampai 6 bulan, maka ditambahkan 330. Jadi yang tadi 2.000, misal perempuan eh, usia 30 tahun ya, 2.150 ditambah 330 berarti menjadi 2.480. Seperti itu. Kalau tambah 400 maka 2.150 ditambah 400 berarti 2.550. Seperti itu. Untuk rekomendasi dietnya atau rekomendasi asupan, diet ini enggak kita sejenak bahas tentang diet. Aku sedang diet. Mindset orang awam di luar sana yang namanya diet itu akan mengurangi asupan energi, gitu ya. Jadi dia nggak mau gemuk, dia ingin menurunkan berat badan, entah itu memang statusnya sudah kurus atau memang gemuk atau memang sudah obesitas. Jadi mindsetnya aku mau diet, diet itu ternyata dia maksudnya adalah mengurangi asupan energi, asupan lemak, gitu ya. Nah, di sini yang kita luruskan kembali, diet itu adalah pengaturan asupan makan, pengaturan makan. Jadi diet tidak selamanya mengurangi
asupan, tapi juga bisa menaikkan. Kalau untuk kasus kurang energi kronik pada ibu hamil, ibu menyusui, nah berarti kan dietnya itu T- bukan rendah kalori, tapi TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, seperti itu. Jadi rekomendasi diet itu adalah rekomendasi asupan. Konsumsi buah sayur, serat, produk susu low fat dalam jumlah yang tinggi untuk rekomendasi asupan dewasa ya, dewasa dan lansia. Membatasi asupan lemak jenuh, menghindari lemak trans dan memilih daging tanpa lemak dan alternatif daging. Jadi mungkin kalau memang dagingnya itu banyak banyak lemaknya, jadi ganti aja mungkin ikan atau ayam tanpa kulit atau telur seperti itu. Teratur melakukan aktivitas fisik, menyeimbangkan asupan energi untuk menjaga atau mencapai berat badan sehat. Jadi untuk menghindari resiko overweight, obesitas. Untuk resiko biasanya ya, nutriennya itu pada serat, vitamin A, kalsium, Fe. Nah, serat itu rekomendasi harian adalah 36 gram untuk laki-laki, 25 gram untuk perempuan, atau 14 gram dietary fiber per 1000 kilokalori, terutama untuk serat soluble dan serat viskos. Sini meningkatkan asupan buah, sayur, dan whole grain atau eh, sereal ya. Nah, untuk vitamin A, ini kan biasanya kalau sudah masuk dewasa, lansia mulai meripat matanya itu mulai mulai apa ya, plus ya biasanya. Kalau kecil ke dewasa kan minus ya. Anak-anak tumbuh menjadi remaja, dewasa itu kacamatanya minus. Nah, kalau tua itu biasanya plus. Nah, makanya kadang, loh, dulu aku pakai kacamata kok sekarang jadi nggak pakai kacamata ya. Dulu kalau pakai kacamata, dulu nggak bisa ngelihat. Kalau bisa ngelihat kalau nggak kalau pakai kacamata. Nah, sekarang kalau nggak, karena ini kalau dulu minusnya nambah nambah nambah. Nah, udah mentok pertumbuhannya, udah selesai, masuk masa dewasa, masuk masa lansia. Nah, maka akan berubah jadi yang minus, misal 4 jadi 3, 2, -1 jadi 0. Nah, ketika di titik 0, nah itu berarti matanya sudah tidak perlu kacamata. Tapi ketika mulai plus 1, 2, 3, 4, nah baru itu pakai kacamata lagi. Seperti itu. Jadi di sini vitamin A untuk kebutuhan dewasa lansia penting untuk pertumbuhan sel epitel, perkembangan dan aktivitas sel imun, kekebalan tubuh. Sumber utamanya dari mana? Dari susu, keju yang difortifikasi ya, dari daging jaringan hewani, daging sapi, kambing, kerbau dan lain sebagainya, ayam. Tapi kalau untuk yang dari nabati, kentang, wortel, labu, brokoli, bayam ini adalah provitamin A atau beta karotin. Nah, mengapa fortifikasi vitamin A di Indonesia itu dilakukan pada minyak goreng? Nah, sedangkan kalau di negara maju, fortifikasi vitamin A dilakukan pada susu dan keju. Ini kuis ya, silakan jika ada yang mau menjawab, nanti akan saya kasih nilai kuisnya, saya buat tambah poin di nilai UAS. Izin menjawab, Bu. Kenapa? Oke, monggo Pak Salsananda. Eh, Kalau saya karena dari kebiasaan pola makan ya, pola konsumsinya. Kalau di luar negeri kan memang sudah biasa untuk mengonsumsi homemade itu sebagai apa ya, Di- pendamping makanan sehari-harian. Kalau di Indonesia sendiri kan makanan yang dikonsumsi kan banyak yang goreng-goreng. Jadi produksi vitamin A itu banyak dilakukan. Ya, Ya betul. Jadi karena budaya makannya, culture ya Pak ya. Jadi kalau kenapa kok fortifikasi vitamin A di Indonesia dilakukan pada minyak goreng? Karena memang penduduk di Indonesia suka gorengan, baik dari kalangan menengah ke bawah
kalangan bawah sampai kalangan atas suka gorengan. Yang kedua, dari semua usia, baik itu anak-anak ya sampai lansia suka gorengan. Makanya difortifikasi di minyak goreng agar semua mendapatkan, dan harga juga. Kalau minyak goreng dibandingkan susu keju itu lebih murah gitu ya. Kalau susu keju itu adalah budaya makan di negara maju, memang mereka kebiasaan konsumsinya menggunakan roti susu keju. Jadi cocoknya fortifikasinya diberikan pada makanan mereka sehari-hari atau yang sering dimakan, yakni susu keju. Terima kasih Pak Salsananda Ini atas sama-sama Bu. jawabannya. Oke. Lalu dari segi faktor ekonomi, selain faktor budaya, culture makan, juga dari faktor ekonomi untuk fortifikasi pada minyak goreng itu lebih irit karena prosesnya tidak serumit di produk yang lain. Karena apa? Vitamin A itu lemak ya. Jadi kalau difortifikasi ya ditambahkan pada lemak. Contohnya minyak goreng. Itu lebih prosesnya lebih simpel daripada di produk lain. Sehingga butuh dananya lebih hemat. Nah, lalu dari kebutuhan kalsium ya, yang mana kalau kalsium ditambah vitamin D tambah magnesium itu membantu perkembangan dan menjaga densitas tulang, memperlambat terjadinya osteoporosis ya, dan mengurangi resiko patah tulang. Karena kan kalau udah dewasa biasanya ibu hamil, resiko tulangnya keropos karena butuh untuk memenuhi kebutuhan janin. Nah, risiko osteoporosis. Laki-laki, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, faktor habit, mungkin alkohol, drug, atau, sorry, rokok ya, atau juga faktor mungkin konsumsi suplemen ya, untuk agar tetap fokus saat bekerja gitu ya, saat di tempat kerja, karena harus kerja 8 jam, jadi 9 jam, total 9 jam ya, 8 jam kerja, 1 jam istirahat, perjalanannya. Jadi butuh mungkin doping ya, kafein atau yang lain untuk tetap fit. Nah, itu juga ada resiko-resikonya ya. Lalu kemudian juga mengurangi resiko kanker kolon. Susu sebagai bagian dari DAS diet ya, yang digunakan sebagai intervensi untuk menurunkan tekanan darah. Itu uh, tambahan ketika kita konsumsi susu, tujuannya untuk mendapatkan fungsi kalsium, tapi juga untuk menurunkan tekanan darah. Jadi menjaga fungsi kerja jantung. FE. Makanan tinggi FE apa? Daging merah, sereal yang difortifikasi, kacang kering ya. Kalau pada perempuan FE-nya turun ya, harus turun dari 18 ke 8 miligram per hari saat sudah menopause. Dan FE ini berperan untuk mempertahankan kadar HB saat menopause. Lalu defisiensi FE ini menjadi salah satu penyebab gizi pada anemia. Lalu asupan water intake, asupan air ya, yang mana ini juga dipengaruhi, ada hubungannya dengan kita konsumsi kafein, efek of kafein. Direkomendasikan pada laki-laki ya, dan perempuan dalam kondisi sehat itu 3,7 liter per hari untuk water intake-nya, asupan air. Untuk perempuan 2,7 liter per hari. Kemudian kalau konsumsi kopi, teh, atau minuman lain yang memang mengandung kafein ya, tidak dihitung, itu tidak dihitung sebagai asupan cairan. Kenapa? Karena teh, kopi yang mengandung kafein, tanin ya, itu memiliki efek diuretik pada tubuh. Jadi membuat tubuh kita lebih banyak mengeluarkan cairan. Jadi ketika konsumsi, aku sudah deh kayaknya lebih dari 3,7 misal. Karena tadi aku konsumsi teh, es teh, 2 gelas, siang 2 gelas, nah itu tidak dihitung. Jadi asupannya 3,7 liter, 2,7 liter itu benar-benar air putih, bukan air teh, bukan air plus kopi ya. Nah, kafein ini adalah stimulan yang menyebabkan sphincter esofagus berelaksasi, memiliki efek laksatif yakni obat pencahar ya, yang susah pup biasanya konsumsi
kafein bisa pup ya, dan meningkatkan produksi urin pada dosis tinggi untuk sementara. Jadi resiko dehidrasi karena dia diuretik, juga resiko tekanan tinggi pada ginjal, filtrasi glomerulus. Nah, makanan fungsional ya, eh, yang direkomendasikan untuk dewasa lansia, buah sayur, minyak ikan, whole grain, rempah ya, yogurt, kacang, kedelai, kacang polong, yang mana terkait dengan manfaatnya di luar kandungan gizi, antioksidannya, kemudian membantu menurunkan kolesterol darah, mengendalikan kadar gula darah ya, berperan sebagai antioksidan, meningkatkan kesehatan sistem gastrointestinal, menstimulasi aktivitas detoksifikasi di sistem enzim. Itu kenapa makanan fungsional yang dianjurkan untuk dewasa lansia ini, karena berperan sebagai antioksidan, berperan dalam sistem pencernaan, dan sebagai detoksifikasi. Lalu pengukuran dan risiko sakit ya. Nah, untuk BMI atau basal mass index atau IMT, BB per kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau hasilnya itu kurang dari 18,5 maka underweight. Kalau 18,5 sampai 22,9 maka normal, status gizinya normal. Kalau 23 sampai 24,9 maka overweight atau kegemukan. Kalau obes maka 25 sampai 39,9. Kalau di atas itu maka extremely obese. Oke. Kenapa? Dewasa lansia kok juga dijaga BMI-nya? Karena kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi juga resiko kematian lebih meningkat. Kenapa? Karena memiliki penyakit metabolik. Sebenarnya bukan memiliki. Status gizi itu akan berhubungan dengan penyakit metabolik gitu ya. Jadi penyakit metabolik itu, status gizi adalah kunci ya, kunci pintu gerbang untuk munculnya penyakit-penyakit metabolik. Kalau gula darahnya tinggi, maka diabetes. Kalau tekanannya tinggi, maka hipertensi. Nah, komposisi tubuh ya, komposisi tubuh eh, kalau yang sehat ya, itu harusnya fatnya sedikit ya, tapi esensial fatnya ini yakni lemak penting, jadi lemak tidak penting atau tubuh kita bisa memproduksinya seperti itu. Untuk fat, untuk muscle, untuk bone, untuk organ. Jadi obesitas pada dewasa. Jadi kalau sudah obes, ukurnya itu bukan berat badan, tapi lingkar perut ya, karena penumpukan lemak pada abdominal. Abdominal center ini buah apel, ini buah pir. Kalau perempuan, biasanya penumpukan lemaknya dewasa ya, perempuan dewasa di pantat. Kalau pada laki-laki, penumpukan lemak laki-laki dewasa di perut, di sekitar sini, di sekitar ini, lengan, dada, perut. Resiko penyakitnya ya, itu diupayakan ya, kalau laki-laki lingkar pinggangnya 102 cm atau 40 inci atau kurang. Kalau perempuan 88 cm atau 35 inci atau kurang. Atau kalau laki-laki lebih dari 90 cm itu akan beresiko. Perempuan lebih dari 80 cm itu akan beresiko. Jadi mending di kisaran itu. Jadi di kisaran 102,88. Kalau ditingkatkan tidak lebih banyak. Nah, ini. Ketika lingkar perutnya itu meningkat, maka juga akan menjadi penyebab ya dari meningkatnya resiko terutama untuk eh, berat badan lebih dari normal. Jadi meningkat resiko-resiko penyakit metabolik dikhawatirkan, hanya dikhawatirkan sih. Tapi biasanya muncul, tapi nanti agak lama sedikit gitu ya.
nunggu lansia. Nah, eh, kalau obesitas itu gerbang menuju semua penyakit ya. Diabetes, dislipidemia, resiko kanker, mood disorders, penyakit jantung, kemudian eh, apa namanya? Reproductive disorders atau masalah ya pada kesehatan reproduksi. Mungkin tidak bisa eh, ya ada gangguan masalah reproduksi. Kemudian masalah liver, masalah hipertensi. Terima kasih. Ini untuk dewasa. Saya lanjut untuk lansia. Bentar. Untuk lansia, untuk lansia dikatakan lansia ya kalau usianya 60 tahun ke atas. Ada dibagi tiga, older adult, very elderly, yakni kalau older adult itu 60 tahun atau 65 tahun, kalau very elderly itu lebih dari 85 tahun. Tapi kalau menurut WHO itu 60 tahun. Nah, sejak memasuki usia 40 tahun, itu mulai terjadi banyak perubahan pada tubuh manusia. Aktivitas organ reproduksinya mulai menurun, jadi mungkin aktivitas seksnya juga sudah mulai menurun. Kemudian perempuan mengalami menopause ya, di mana ovariumnya sudah tidak dapat menghasilkan sel telur lagi ya, sehingga tidak menstruasi ya. Kemudian pada laki-laki proses pembentukan sperma masih terjadi meskipun telah menurun kalau laki-laki. Jadi laki-laki tidak mengenal menopause, tidak mengenal usia untuk kesehatan reproduksinya. Nah, masa tua atau masa lansia itu organ tubuh sudah mengalami penurunan fungsi ya, melemah, berkurang kemampuannya karena proses penuaan. Ya. Persendian jadi kaku, tulang lemah, tulang menjadi lemah, lensa mata mulai mengeras, kulit mulai kehilangan elastisitasnya atau keriput ya. Terus orang yang sudah tua juga lebih cepat letih, reaksinya semakin lamban, daya tahan terhadap penyakit juga semakin lemah. Nah, eh, juga mengalami penurunan kepekaan alat indera, baik itu pendengaran, penglihatan maupun peraba. Terus pigmentasi rambut ya itu juga mulai berkurang sehingga rambut sudah mulai terlihat memutih, giginya mulai bergantian tanggal dan tidak bisa tumbuh lagi. Nah, kemudian pada masa tua 60 sampai 75 tahun itu mengalami penurunan bertahap untuk vitalitas ya, stamina, kemudian eh, perubahan fisik ya, pengurangan penglihatan, pendengaran ya, kemudian kehilangan kehilangan yang bertahap yakni kehilangan pasangan hidup, kehilangan teman, kehilangan harga diri, kehilangan kemandirian. Itu biasanya pada masa-masa tua. Lalu usia lanjut depresi ya, mengenang kembali masa hidup. Jadi yang diceritakan masa-masa lalunya dia gitu ya, suka mengenang kembali masa hidup. Kemudian menurunnya kesehatan fisik dan berkembangnya ketergantungan, kebutuhan untuk mengatasi penyakit, kesepian karena kehilangan pasangan hidup. Teman-temannya sudah pada meninggal juga ya, kehilangan teman, kehilangan pasangan. Pekerjaannya juga sudah mulai pensiun ya, jadi resiko post power syndrome, kehilangan teman dan orang yang dicintai, dan realisasi dari kematian. Nah,
Lalu di sini ada lifespan and life versus life expectancy. Jadi kalau lifespan itu usia tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang, ya, yakni umur real yang dihitung dari lahir sampai meninggal. Kalau life expectancy itu harapan hidup. Jadi jumlah umur yang diharapkan atau diperkirakan dari setiap orang hidup. Faktor yang berpengaruh itu eh, jenis kelamin, ya, laki-laki, perempuan, atau etnik. Dan tujuannya apa? Bukan untuk mempunyai umur yang setua mungkin atau selama mungkin hidup, tapi untuk hidup selama mungkin dengan terbebas dari penyakit dan disabilitas. Jadi hidup lama tapi tidak sakit, hidup lama tapi tidak disabilitas, ya. Nah, ini untuk perubahan secara fisiologis, ya. Perbandingan tubuh, komposisi tubuh, ya, pada usia muda dengan usia tua, ya, itu kalau usia 20 sampai 25 tahun itu protein atau sel solidnya itu 19%. Kalau untuk usia 70 sampai 75 tahun 12%. Untuk air 20 sampai 25 tahun itu 61%. Kalau lansia 53%. Kalau untuk mineral emas, ya, 6%, kalau lansia 5%. Kalau untuk fat muda itu 14%. Kalau lansia itu 30%. Jadi lebih banyak lemaknya. Ini contoh Madame Jean Calment, ya. Lahir di Prancis tahun 1875. Dia hidup hingga umur 122 tahun dan menerima predikat umur tertua di dunia. Nah, kemudian karakteristik perubahan fisiologis pada penuaan pengaruh umur, ya. Itu bisa terjadi terhadap perubahan sensual awareness, gastrointestinal, sistem pencernaan, komposisi tubuh, sama fungsi organ. Kalau sensual awareness, dia akan mengalami perubahan pada indera rasa, bau, mengunyah, menelan, dia nafsu makan, dan rasa haus. Kemudian untuk rasa, ya, ini terjadi beberapa kerusakan penciuman atau olfaktori, tapi wanita itu menahan sense of smell-nya lebih baik kalau dibandingkan dengan pria. Penurunan bau dan rasa ini akan mempengaruhi penurunan kemampuan untuk mendeteksi makanan. Jadi nggak bisa mendeteksi mana makanan busuk atau sudah bau atau terbakar. Kemudian persepsi rasa pada sukrosa itu tidak menurun dengan bertambahnya usia. Kemudian penyakit, ya, obat itu juga bisa mempengaruhi rasa seperti asin, pahit, asam, manis, rasa lezat. Lansia yang tidak cukup dapat mengapresiasi aroma dari makanan mungkin menjadi tidak dapat secara penuh menikmati makanan. Jadi sudah enak bagi mereka hambar, gitu, ya, karena indera perasanya, lidahnya sudah mulai menurun sensitivitasnya. Faktor lainnya yakni defisiensi zinc, seperti kembali jadi bayi, ya. Kemudian mengunyah menelan, ya, karena giginya sudah mulai tanggal atau apa goyang. Nah, ini mengunyah menelannya juga akan berpengaruh. Kemudian nafsu makan juga akan berpengaruh. Eh, Penurunan produksi saliva. Jadi dia mengalami serostomia atau mulutnya kering. Tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan mekanisme regulasi nafsu makan, ya, sehingga menyebabkan overweight, juga resiko anoreksia. Dehidrasi, ya, itu bisa terjadi lebih cepat setelah kehilangan cairan. Dan rehidrasinya kurang efektif pada lansia laki-laki. Jadi mudah dehidrasi, tapi kalau diminum itu sulit kembali untuk rehidrasi, agak lama atau agak kurang efektif. Kemudian untuk gangguan pada gastrointestinal atau sistem pencernaannya, yakni atropik gastritis, yakni kerusakan pada kelenjar sekretory lambung, ya. Jadi resiko
produksi mukus, HCl, asam lambung, kemudian pepsin, intrinsik faktornya juga akan menurun atau berkurang. Untuk komposisi tubuhnya ya, yakni lemak tubuh meningkat dari dewasa awal hingga usia pertengahan ya, mencapai puncaknya pada umur 55 sampai 65 tahun. Lemak tubuhnya meningkat, tapi massa ototnya menurun. Nah, itu usia sejak diperkirakan 35 sampai 75 tahun, 70 tahun pada wanita dan laki-laki dewasa. Jadi kehilangan sekitar 20 sampai 25% dari massa tubuh. Kemudian untuk produksi beberapa hormon ya juga menurun. Misal testosteron, hormon pertumbuhan ya, dan penyakit kronik itu mempengaruhi hilangnya massa otot. Jadi berkurang hormon, berkurang massa otot, bertambah lemak gitu ya, itu berbeda. Nah, ini eh, bone density-nya mencapai peak atau titik teratas pada usia sekitar 30 tahun, lalu akan menurun ya. Dan menurun lagi saat menopause. Nah, di titik menopause ini bisa, kalau yang normal bagus, menurunnya perlahan. Tapi ada yang langsung mengalami penurunan drastis, yang mana resiko osteoporosis. Di sini ada fraktur zonnya. Kalau menurun lagi dan lagi resiko mengalami uh, patah ya, fraktur zone atau mengalami fraktur. Jadi intinya kepadatan tulang pada wanita berkurang seiring penuaan, gaya hidup ya yang sehat meliputi diet optimal, aktivitas fisik, penggunaan obat yang memperlambat degradasi tulang. Jadi lansia itu juga perlu beraktivitas ya, karena untuk menjaga agar memperlambat degradasi tulang. Kemudian penurunan estrogen pada menopause juga dapat menurunkan kepadatan tulang dan meningkatkan risiko fraktur pada wanita yang tidak menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian faktor risiko terkait masalah gizi pada lansia yakni faktor sosial, dia kesepian, terisolasi, kemiskinan, ketergantungan, imobilitas, sulit bergerak, apalagi kalau lumpuh ya. Kemudian dari faktor medikal, dari faktor obat. Faktor medikal mungkin dia kena kanker ya, ada kanker, jadi dia harus mengalami radioterapi, kemudian mengalami depresi, bronkitis kronis, emfisema, anoreksia, angina, gagal jantung, demensia, tidak ada gigi, artritis ya. Kalau kalau emfisema itu penyakit yang pembengkakan pada paru karena pembuluh darahnya terisi udara. Kalau angina, peradangan pada dada karena berkurangnya darah yang mengalir ke otot jantung. Kalau artritis ini peradangan pada satu atau lebih persendian ya, ada rasa sakit, ya, kaku, ya, ketergantungan. Lalu kemudian obat-obatan juga bisa menyebabkan malnutrisi seperti aspirin itu kehilangan darah, kekurangan zat gizi. Nanti mama ngajar. Dikoksin itu menurunkan nafsu makan, obat pencahar kehilangan kalium. Kalau kemoterapi kanker itu risiko anoreksia. Kalau diuretik itu kehilangan kalium. Kalau metformin ini malabsorpsi vitamin B12. Kemudian trimoxazole itu dapat antagonis dengan folat. Jadi menghambat penyerapan asam folat. Untuk kebutuhan gizinya, ya, energi pada lansia lebih rendah dibanding pada dewasa muda. Kenapa? Karena lansia kehilangan massa otot dan jaringan. Kemudian basal metabolik rate-nya lebih rendah. Aktivitas fisiknya juga lebih sedikit atau menurun. Kemudian total energi ekspenditurnya menurun sekitar 10 kilokalori setiap tahunnya untuk laki-laki dan 7 kilokalori setiap tahunnya untuk perempuan ya, terutama berumur 19 tahun ke atas ya.
Yang mana perempuan dengan kebutuhan kalori 2000 kilokalori pada umur 20 tahun, ketika lansia hanya memerlukan 1650 kilokalori pada umur 70. Jadi, karena kebutuhan total energi harian mereka lebih rendah, lansia perlu memperhatikan diet, yakni mengonsumsi diet tinggi nutrisi, namun kandungan energinya tidak terlalu tinggi untuk menghindari kenaikan berat badan. Rekomendasi dietnya yakni karbohidrat 45-65%, proteinnya 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, lemaknya lemak total ya 20-30%, seratnya 30 gram per hari untuk laki-laki, untuk laki-laki dan 21 gram per hari untuk perempuan. Kemudian lemak tersaturasinya atau saturated fat-nya itu kurang dari 10 gram. Kemudian MUFA, monounsaturated fatty acid-nya itu sampai 20%. PUFA atau polyunsaturated fat-nya juga sampai 20%. Kolesterolnya 300 mg atau kurang. Jadi lebih mending kurang. Tapi kalau eh, sangat kurang juga akan resiko lemah ya, lemes. Nah, untuk recommended dietary allowance karbohidrat ya untuk older adults itu 130 gram per hari, tidak lebih dari 25% dari total asupan energi sebagai gula. Jadi kalau bisa menghindari karbohidrat ikatan sederhana. Rekomendasi serat lansia sedikit lebih rendah dibandingkan pada dewasa muda. Kenapa? Karena lansia mengonsumsi lebih sedikit energi. Setelah usia 50 tahun, kebutuhannya yakni 30 gram per hari untuk pria dan 30 gram per hari untuk wanita. Untuk proteinnya ini penting. Kenapa? Karena membantu mengurangi kehilangan massa otot ya, jaringan, kemudian menjaga ketahanan tubuh, mempercepat penyembuhan luka dan pemulihan. Kenapa? Bisa membantu mencegah karena protein itu bahan dasar pembuatan sel kekebalan tubuh atau imunoglobulin, sehingga mereka butuh protein untuk pemulihan penyakit. Sebenarnya tidak hanya untuk lansia, tapi juga untuk segala usia. Kemudian membantu mencegah kehilangan massa tulang berlebihan. Untuk GRI-nya protein sama untuk dewasa dari usia yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk lemak, menjaga lemak total antara 20 sampai 30% ya dari kalori untuk mempertahankan rasio kolesterol darah yang itu kan kandungan kolesterolnya tinggi. Tapi kayak nutrisi untuk orang normal, mereka yang tidak memiliki gangguan lemak seperti tinggi trigliserid dan kolesterol serum ya. Jadi jatuhnya putih telur. Untuk lansia itu perlu memperhatikan konsumsi vitamin B ya, khususnya B12, B6, folat. Sebentar, kenapa masih ada? Kebutuhan vitamin A, C, dan E sama orang dewasa dari semua usia. Untuk suplemen tambahan ya, yakni kalsium, vitamin D, vitamin B12 itu perlu. Tapi tetap harus dalam pengawasan dokter. Kemudian untuk rekomendasi kebutuhan cairan pria ini 3,7 liter atau 3 liter dari minuman. Wanita itu 2,3 liter atau 2,2 liter dari minuman. Lansia ini beresiko mengalami dehidrasi kronis dan hipernatremia atau meningkat kadar natrium. Ya, kita lihat. Tapi beberapa lansia memang sengaja membatasi asupan minum karena memiliki urinary incontinence atau tidak ingin terbangun ya malam-malam untuk buang air kecil.
Kemudian kenapa? Karena kalau urinary incontinence ini kegagalan kontrol secara volunteer vesika urinaria dan sting per uretra, sehingga akan terjadi pengeluaran urin secara berlebihan ya, atau tidak apa ya, tidak sesuai dengan tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi sering ke kamar mandi untuk buang urin. Nah, itu mereka kadang nggak mau, makanya kadang membatasi nggak minum sebelum tidur. Padahal malah direkomendasikan untuk kebutuhan cairan sesuai kebutuhan. Oke. Masalah gizi yang mengancam lansia, overweight, underweight, osteoporosis, artritis, konstipasi ya, masalah gigi ya, dan terkait dengan gigi, kemudian mata ya, atau penyakit mata, mulai katarak, mulai eh, plusnya banyak ya, demensia ya, mulai pikun, seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kebutuhan gizi pada dewasa dan lansia. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya review sedikit ya. Kebutuhan gizi dewasa, lansia eh, mulai menurun ya, tapi untuk dewasa lebih tinggi. Tapi sedangkan pada lansia dikurangi. Asupan lemak ya, asupan energi untuk dewasa lebih tinggi. Kalau lansia mulai dikurangi. Pengurangan-pengurangan tadi karena pembatasan untuk aktivitasnya menurun, kemudian eh, fungsi-fungsi kerja tubuhnya juga mengalami penurunan sehingga memang asupannya dikurangi. Lalu kemudian untuk asupan protein itu tidak bisa tetap tinggi. Kenapa? Karena protein itu untuk untuk membuat eh, memproduksi hormon, memproduksi apa namanya sel kekebalan tubuh, imunoglobulin, maka bagus untuk meningkatkan imunitas seperti itu. Lalu untuk asupan-asupan seperti kopi, teh ya, kan kalau pagi konsumsi eh, kopi kopi panas atau teh hangat, nah itu juga dikurangi gula ya, atau dikurangi kekentalan kopinya karena resiko tinggi kafein ya, tanin. Nah, itu kalau memang lansianya mengalami masalah pencernaan sulit, sembelit ya, sulit pup ya, sebenarnya konsumsi kopi tidak apa-apa. Kafeinnya bisa membantu memperlancar pencernaan seperti itu. Tapi tetap dalam jumlah batasan, ada batasan-batasan. Ya. Dan dijaga waktu antara konsumsi kopi teh dengan makanan. Karena memiliki zat inhibitor atau yang menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Jadi agar kafein fungsinya didapatkan, ya ini melancarkan pencernaan ya, eh, agar tetap fokus ya, tapi tidak menghambat penyerapan zat besi, kalsium ya, atau mineral nutrisi lain saat kita konsumsi makanan. Jadi ada jeda waktu selang, mungkin sekitar sejam 2 jam baru konsumsi makanan yang mengandung zat besi, kalsium dan lain-lain. Seperti itu dari saya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf ya, tidak jadi saya rapel karena suasana tidak kondusif waktu eh, bayi saya mulai Baik, bertingkah Ibu. dua-duanya. Iya. Saya, oke, saya kurang berapa pertemuan, Bu? Kurang dua, Ibu. 2. 14 sama 15 untuk materinya. Iya. Untuk yang 16 uang. Oh, yang 15 apa, Bu? Intervensi gizi, Bu. Sebentar. Oh, ya, ya. Mohon maaf. Iya, 14, 15 itu intervensi gizi, Bu. Intervensi gizi. Coba nanti saya cek lagi RPS-nya, nggih. Untuk UAS-nya kira-kira Iya. dilaksanakan kapan, nggih, Bu? Teman-teman di sini.
Eh, baik, saya nanti bisa kita obrolkan lebih lanjut. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf banyak kekurangan kesalahan saya karena tadi banyak yang saya skip. Loh. Insya Allah nanti bisa Anda baca sendiri ya karena mudah materinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Waalaikumsalam.